Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Edy Mulyadi selaku ayah kiper Sampdoria, Emil Audero Mulyadi angkat bicara soal rumor anaknya akan pulang ke tanah air guna bergabung dengan timnas Indonesia. Rumor tentang pemain keturunan tengah menggelayuti dunia sepak bola Indonesia. Banyak pemain keturunan yang tengah berkarir di luar negeri disenggol tentang keinginan mereka membela timnas Indonesia. Senggolan-senggolan itu mulai bermunculan setelah PSSI menunjukkan niat serius mengurus proses naturalisasi 4 pemain keturunan yang diajukan Shin Tae-yong. Mereka adalah Sandy Walsh, Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Jordi Amat. Setelah 4 nama itu ramai dibicarakan pecinta sepak bola nasional, kini muncul rumor baru tentang pemain keturunan lain yang berniat membela skuad Garuda. Sosok pemain keturunan yang dimaksud adalah Emil Audero Mulyadi, kiper Sampdoria yang punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Emil Audero Mulyadi digadang-gadang sedang bersiap ke tanah leluhurnya untuk menyatakan niat membela timnas Indonesia. Tetapi kabar itu langsung dibantah keras oleh ayahnya sendiri, Edy Mulyadi. Edy Mulyadi menegaskan kalau anak kandungnya itu tidak akan membela tim merah putih. Mimpi kali, kata Edy Mulyadi. Kalau si Emil ingin jadi pemain Piala Dunia, ya yang harus ambil di sana, Italia dong. Kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Gak usah lah, apa sih penghargaannya di sini, imbuhnya. Jauh sebelum ini, Emil Audero Mulyadi memang sudah sering disangkut pautkan dengan timnas Indonesia. Namun, pada 2017 lalu, Emil sudah menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mengenakan seragam merah putih. Emil yang pernah menjadi bagian timnas U21 Italia itu tetap memendam keinginan membela timnas Italia senior di kemudian hari. Ayah Emil sendiri sadar bahwa saingan Emil di timnas Italia sangat sulit. Mengingat Gli Azzurri saat ini punya kiper-kiper mentereng seperti Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, dan Alessio Cragno. Timnas Indonesia semakin percaya diri menatap Piala AFF 2020 yang digelar di Singapura pada 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Keyakinan itu setelah Timnas Indonesia membungkam Myanmar dengan skor 4-1 pada laga uji coba di Emirhan Sport Complex, Antalya, Turki pada Kamis 25 November 2021. 4 gol timnas Indonesia dicetak oleh Ricky Kambuaya, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, dan Ezra Walian. Salah satu pencetak gol kemenangan timnas Indonesia, Irfan Jaya, mengaku senang bisa berkontribusi maksimal dalam laga kemarin malam. Menurutnya, kemenangan itu tak lepas dari hasil kerjasama para pemain timnas Indonesia. Alhamdulillah, sangat senang kami mampu meraih kemenangan di laga ini. Ini berkat kerja keras dan kekompakan seluruh pemain, kata Irfan Jaya. Meski menang, Irfan Jaya menilai masih ada kekurangan yang harus segera diperbaiki. Sebab, timnas Indonesia dalam waktu dekat ini akan tampil di Piala AFF 2020. Kami akui masih ada kekurangan dalam tim dan itu harus kami perbaiki, ucap pemain PSS Sleman itu. Irfan Jaya melanjutkan bahwa tujuan utama timnas Indonesia adalah tampil lebih baik di Piala AFF 2020. Saat ini, kondisi fisik dan finishing timnas Indonesia juga semakin membaik. Saat ini, tim telah berkembang dan semakin oke. Terbukti 4 gol tercipta di laga ini, kata Irfan Jaya.
Ex-pemain Persebaya Surabaya itu juga semakin percaya diri menatap Piala AFF 2020 setelah mencetak gol. Akurasi passing lebih buruk dari Myanmar, Timnas Indonesia sisakan PR sama jelang Piala AFF 2020. Meski menang 4-1 atas Myanmar, Timnas Indonesia menyisakan kekurangan yang sama saat seperti lawan Afghanistan beberapa waktu lalu. Kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar jadi modal penting jelang Piala AFF 2020. Meski demikian, satu pekerjaan rumah yang masih sama adalah soal passing. Dilansir dari lapangbola.com, meski menguasai jalannya pertandingan, akurasi operan Timnas Indonesia lebih buruk ketimbang Myanmar. Evan Dimas dan kawan-kawan hanya mencatatkan akurasi umpan sebesar 77% berbanding milik Myanmar sebesar 80%. Padahal, secara jumlah operan, Indonesia unggul dengan jumlah 334 dibandingkan Myanmar yang hanya mencatat 245 operan. Hal ini menjadikan Timnas Indonesia masih mengantongi pekerjaan rumah untuk membenahi kualitas passing. Saat tumbang dari Afghanistan 9 hari lalu, Shin Taeyong juga menekankan problem utama mereka adalah masalah passing dan komunikasi. Shin Taeyong menyoroti beberapa kesalahan yang dilakukan pemain, terutama di babak kedua. Melihat jadwal Liga 1 yang sudah dirilis, kompetisi masih berlangsung sampai 24 Desember. Sementara Piala AFF yang digelar terpusat di Singapura, digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022.